Pak, di atas peti Pak, saya berani. Ini kita Bang, ini saya berani Pak, saya berani sendiri. karena Ini lihat. pemberitahuan dari bupati itu sangat satu. Cuplikan video tadi merupakan cuplikan video yang sungguh memilukan, melihat beberapa orang yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 di wilayahnya. Di video ini kita akan coba membahas isu-isu tentang jenazah COVID-19 yang berpedoman pada pengendalian infeksi yang dikeluarkan oleh Kemenkes Republik Indonesia, Kementerian Agama, dan juga World Health Organization atau WHO. Sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa jenazah harus terbungkus dan harus dipastikan bahwa tidak ada kebocoran dari kantong jenazah. Hal ini selaras dengan pedoman yang dikeluarkan oleh WHO, di mana di situ dijelaskan bahwa pastikan jenazah atau cairan yang keluar dari jenazah itu tertampung. Dengan kata lain, pembungkus jenazah itu tidak boleh tembus air ya. Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan WHO, ini dokumen yang sama dengan dokumen yang kita gunakan tadi, bahwa sebenarnya jenazah itu sudah tidak menyebarkan atau menularkan penyakit lagi, kecuali beberapa penyakit tertentu, misalnya Ebola dan Marburg. Ini adalah dua jenis viral hemorrhagic fever, dan juga penyakit kolera. Selain itu, corpse atau dead body itu dianggap tidak menularkan penyakit. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jenazah sudah tidak mengeluarkan virus lagi, sehingga apabila dikebumikan maka jenazah ini tidak akan mencemari sumber air dari masyarakat. Selain itu pula, teman-teman juga harus tahu bahwa Kementerian Agama juga telah mengeluarkan pedoman bahwa jenazah COVID-19 ini harus dikebumikan minimal 500 meter dari pemukiman dan 50 meter dari sumber air bersih untuk menjamin bahwa jenazah ataupun corpse dead body tersebut tidak mencemari sumber air. Nah, berdasarkan pedoman dari WHO maupun Kemenkes, itu dua-duanya menyebutkan bahwa keluarga masih boleh melihat jenazah untuk terakhir kalinya, tapi mereka harus menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Namun ada beberapa kondisi tertentu seperti yang dijelaskan di WHO bahwa ada beberapa orang yang tidak dianjurkan untuk kontak ataupun melihat pasien. Misalnya orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun, anak-anak, maupun orang dengan penyakit pernapasan, dan juga orang dengan sistem imunitas yang rendah. Namun jenazah ini cuma bisa dilihat. Kita tidak boleh atau keluarga tidak boleh menyentuh ataupun mencium si jenazah. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin saja di tubuh jenazah masih ada jejak-jejak virus ataupun masih ada virus yang menempel, apalagi di daerah wajah, di daerah hidung, daerah mulut, mata, itu kan merupakan tempat masuk keluarnya si virus. Jadi untuk menghindari penularan, maka pedoman ini dibuat se-strict atau setegas mungkin sehingga bisa meminimalisir penularan virus COVID-19 ini dari tubuh jenazah. Jawabannya tidak. Menurut WHO, barang-barang jenazah itu tidak perlu dibuang ataupun dibakar, tapi kita bisa mengambilnya atau membersihkannya dengan cara menggunakan sarung tangan. Kemudian kita ambil barang-barang jenazah, disemprotkan desinfektan, dibersihkan dengan menggunakan desinfektan, dan untuk baju-bajunya itu direndam dengan menggunakan dengan air mendidih sekitar 60-90 derajat dicampur dengan deterjen. Setelah itu dianggap bahwa pakaian-pakaian maupun barang-barang jenazah itu sudah tidak mengandung virus lagi, karena
dalam kondisi seperti tersebut dengan deterjen, dengan suhu di atas 65 derajat, si virus akan mati. Nah, itulah beberapa isu terkait jenazah COVID-19. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang belum tercover dalam video ini, teman-teman bisa tulis di komentar.